Marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai kami ya Tuhan sepanjang hari tadi. Kami sudah beraktivitas. Kami mempersiapkan diri kami ya Tuhan saat ini ya Tuhan untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Berkati ya Tuhan apa yang kami dengarkan firman-Mu ini ya Tuhan dapat berguna bagi diri kami ya Tuhan, dan kami ingat, kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Berkati juga ya Tuhan hamba-Mu ini akan berbicara ya Tuhan. Berkati ya Tuhan apa yang hamba keluarkan, apa yang hamba omongkan dari mulut hamba-Mu ini ya Tuhan, itu semuanya berasal dari Engkau ya Tuhan. Berkati ya Tuhan kami ya Tuhan semuanya ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, selamat pagi. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, yaitu dari Efesus 6 ayat 5-9 dan dilanjutkan dengan Roma 12 ayat 17 sampai dengan 21. Mari kita membukanya. Efesus 6 ayat 5-9. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang ada di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang baik, hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga, dan ia tidak memandang muka. Roma 12 ayat 17-21. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tapi jika seturumu lapar, berilah dia makan. Dan jika ia haus, berilah ia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nah, mari kita bahas di sini. Jadi pada ayat ini diceritakan pada zaman itu budak sering dikontraskan dengan para majikannya atau dengan orang yang disebut merdeka, yaitu orang kaya. Karena pada zaman itu budak sangat dianggap pangkat paling bawah istilahnya, sangat direndahkan oleh masyarakat istilahnya kaum elit. Nah, jadi budak pada zaman itu hidup dengan kekerasan, pencambukan, dan terkadang hal tersebut menimbulkan rasa sakit hati, ingin membalas dendam, yang akhirnya menimbulkan rasa ingin memberontak. Tetapi di sini Tuhan menyebutkan bahwa kita sebagai hamba seorang Tuhan harus tetap tulus ikhlas melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan kita dengan rasa yang penuh hati, walaupun Tuhan kita itu telah berbuat jahat kepada kita. Nah, maka dari itu balas dendam adalah perbuatan yang menjauhkan hubungan kita atau merusak hubungan kita
dengan Tuhan dan dengan sesama. Nah, maka dari itu Tuhan menyebutkan melalui Tuhan mau memfirmankan pengajarannya melalui Nabi Rasul Paulus. Wah, pada saat itu Paulus di tengah situasi yang uh, menyakitkan bagi para budak, Paulus berbicara bahwa kita sebagai budak atau orang-orang yang dianggap budak harus tetap senantiasa melakukan perbuatan atau melakukan segala sesuatu yang dikehendaki, yang diharuskan oleh para tuannya, walaupun tuan kita berbuat jahat dan telah menyiksa kita, kita tetap harus istilahnya melakukan hal yang baik. Karena jikalau kita melakukan hal yang tidak baik atau bahkan sampai menghakimi tuan kita, itu sama saja namanya kita mendahulukan Tuhan. Itu kita sama saja tidak menghargai Tuhan, karena Tuhanlah yang berhak menghakimi segala perbuatan manusia di muka bumi ini. Nah, sama seperti banyak kejadiannya dalam kehidupan reality saya. Dulu di SMP, saya pernah ada satu teman saya yang tidak sering, cuma pernah beberapa kali menjengkelkan saya, berbuat jahat, tetapi saya menanggapinya dengan tenang, menahan emosi, dan tetap melakukan berbuat baik kepada dia. Saya tetap berbicara kepada dia, saya tetap ingin bergaul terhadap dia, walaupun tetap ada batasan yang saya jaga untuk menjaga perbuatan dia kepada saya. Tapi pada akhirnya dia sendiri yang menunjukkan kebaikannya kepada diri saya. Mungkin itu merupakan janji Allah, atau apa yang Allah firmankan kepada kita, bahwa kita harus menunjukkan perbuatan baik kita terhadap Tuhan, terhadap orang lain yang berbuat jahat kepada kita. Jadi hak asasi manusia itu memang sudah ada melekat pada diri kita, dan bagaimana cara kita menjaga dan menghadapinya. Jika ada orang yang ingin menjatuhkan kita, mencaci maki kita, berbuat jahat kepada kita, kita harus berbuat seperti apa? Yaitu berbuat dengan kebaikan, dengan cinta kasih, dengan tulus ikhlas. Nah, ada juga disebutkan di dalam Alkitab bahwa tuan atau majikan atau orang yang berada di atas posisinya, memiliki pangkat tinggi, harus memiliki sikap yang tidak boleh menghakimi bawahannya atau budaknya, karena Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan tidak menginginkan pemimpin atau majikan yang seperti itu. Tuhan menginginkan pemimpin yang melayani, yang tidak menghancurkan atau menyelewengkan hak-hak asasi manusia para budaknya, para pesuruhnya. Tidak, walaupun pangkat kita berbeda di bumi, tetapi di hadapan Tuhan kita sama. Dan Allah memiliki tanggung jawab kepada manusia, yaitu untuk menghakimi setiap manusia dengan adil. Jadi misalkan ada seseorang yang membunuh, misalkan seperti banyak kita ketahui, kalau ada seorang pembunuh yang membunuh salah satu anggota keluarga orang lain, pasti anggota keluarga ini akan meminta atau menuntut kepada jaksa atau hakim atau kepolisian untuk memberikan hukuman seberat-beratnya. Bahkan sering kita dengar nyawa dibalas dengan nyawa. Nah, itu bukan merupakan hak sesuatu tindakan yang baik. Itu akan merusak hubungan kita dengan orang lain, dan apalagi dengan hubungan kita dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak menginginkan hal itu. Karena di bumi memang ada hukuman, tapi itu hanya hukuman duniawi, hanya hukuman sementara, cuma hukuman duniawi, tidak kekal. Tetapi kalau misalnya kita tetap sabar, tetap rendah hati, tetap ikhlas menerima apa yang diperbuat
oleh seorang itu terhadap anggota keluarga kita itu, kita pasti akan diberikan oleh Tuhan berkat, kesabaran, cinta kasih yang lebih lagi, penyertaan yang lebih lagi. Dan nanti akan ada penghakiman yang sebenarnya di bumi, di atas, yaitu di surga. Penghakiman yang adil, yang tidak memandang bulu, yang tidak memandang pangkat, yang tidak memandang background. Karena Tuhan adalah penghakim atau hakim yang paling adil, yang tidak memilah-milah apapun kasusnya, berapa dosanya, tidak. Nah, itulah. Dan bagaimana cara kita untuk juga menjaga hak asasi orang, walaupun dia orang jahat, walaupun dia orang berdosa, yang menurut kita berdosa ya, walaupun dia seorang pembunuh, seorang pencuri, hak asasi manusia dia tetap ada. Yang berhak memutuskan bahwa dia tidak pantas atau tidak layak atau jelek atau buruk itu adalah Tuhan. Jadi kita masing-masing harus tetap menghargai hak asasi manusia kita, bagaimanapun orang mencaci maki kita, berbuat jahat kepada kita tetap harus menjaga hak asasi kita dan hak asasi orang lain. Ya, sekian dari saya. Sampai di situ, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai kami ya Tuhan dalam mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati ya Tuhan agar kami sebagai manusia dapat menghargai hak asasi diri kami sendiri dan hak asasi orang lain ya Tuhan. Dan kami tidak berhak menghakimi siapapun ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati ya Tuhan, mampukan kami dalam menerapkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi.